Jakarta, ibu kota negara dan sekaligus kota terbesar di Indonesia, yang sering juga disebut dengan kota metropolitan. Jakarta merupakan kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara. Ada budaya yang menarik dan menjadi ciri khas dari Jakarta, yaitu ondel-ondel. Boneka berukuran besar dan bermuka seram ini sudah sangat melekat dengan karakteristik kota Jakarta. Namun, bagaimanakah nasib ondel-ondel saat ini? Mengapa budaya ini kini dijadikan profesi? Saya adalah pelaku seni budaya Betawi yang sudah 4 tahun memiliki sanggar Aulia Ondel-ondel Larangan. Dan kebetulan saya sendiri adalah ketua tim kreatif KSSBI Kota Tangerang. Yang dimana tim kreatif KSSBI ini adalah perkumpulan pemuda-pemuda yang pelaku seni budaya yang ingin memajukan seni budaya. Dan kita seni budaya sebenarnya banyak yang kita ingin memajukannya, apalagi budaya Betawi. Akan tetapi, kenapa kita milih ondel-ondel? Karena ondel-ondel ini adalah salah satu ikon budaya Betawi, yang dimana ikon budaya Betawi ini harus kita jaga dan kita lestarikan. Zaman dulu itu namanya bukan ondel-ondel, tapi barongan. Barongan itu dibuatnya dari kayu nangka. Nah, dulu modelnya model pahat tuh, belum model sekarang yang fiber. Ondel-ondel ya, ondel-ondel ada yang laki, ada yang perempuan, ya udah cakep lah sekarang. Ya kayak dulu, kalau dulu namanya barongan, serem, matanya melotot. Anak-anak kecil takut, kalau sekarang malah kalau ada ondel-ondel kan diajak selfie, foto-foto gitu. Kalau ondel-ondel itu merah itu biasanya di laki. Nah, perempuan itu putih. Dalam artiannya kenapa sih merah putih? Itu bukan melambangkan negara juga, tapi adalah melihat sisi. Dalam artian merah itu adalah sisi kejahatan dan putih itu adalah sisi kebaikan. Dalam arti kita dalam ondel-ondel ini kita menggambarkan adalah pola hidup. Kadang ada yang baik, kadang ada yang buruk, dan kadang juga ada yang lebih buruk, kadang ada yang lebih baik. Kadang seperti itu. Jadi dulu Ali Sadikin buat ondel-ondel yang lebih tidak menyeramkan. Oh, tadinya matanya melotot, barongan ya namanya, Benyamin jadi ondel-ondel gitu. Nah, ondel-ondel ini sekarang jadi simbol ibu kota Jakarta ya kemarin. Nah, jadi ondel-ondel ini ya, jadi suatu kebudayaan Betawi yang sakral sebenarnya, yang sakral. Makanya kan waktu zaman gubernurnya Jarot ya, habis Ahok itu kan, ya diminta ada penertiban ondel-ondel di jalanan karena nilai sakralnya itu udah hilang karena dieksploitasi untuk mencari keuntungan. Karena kita kan anak-anak nih yang zaman sekarang nggak pada tahu dalam artian ondel-ondel seperti apa. Ya mungkin yang anak-anak mungkin yang ingin lihat ondel-ondel yang dulu kita hanya bisa melihat itu di hari-hari tertentu. Pada intinya hanya di PRJ dan hari-hari tertentu itu ya seperti di acara pesta-pesta besar, acara ikrar begitu. Ya memang di satu sisi ondel-ondel yang keliling itu mereka nggak ngerti ya dia mau nyari uang gitu tujuannya kan, jadi keliling mana ya cuma kan menghilangkan sesuatu yang sakral itu yang nggak boleh gitu. Jadi kan simbol ibu kota Jakarta gitu. Kalau dibuat sebagai dieksploitasi untuk nyari uang kan jadi nilai sakralnya jadi hilang gitu. Makanya dilakukan razia ya oleh
Satpol PP biasanya nggak boleh. Bahkan pernah kita mengobrol dengan Satpol PP, sebenarnya gue kasihan sama lu pada kalau nangkapin begini. Nah begitu, jadi Pol PP ini sebenarnya juga baik, dalam artian kadang baik ke kita, tapi dia karena apa sih? Tuntutan mereka untuk ini lo libas semuanya. Ya kalau dilibas semua kan ibaratnya Pol PP juga butuh makan dan kita juga butuh makan, dalam arti gitu. Dan sekarang pun minimumnya lapangan kerja ya bang ya, ibaratnya jangan kan gitu SMA kita tinggi-tinggi aja, ujung-ujungnya kita jadi satpam. Cuma kan ya sama ya kucing-kucingan juga ya. Kalau nggak ada yang razia ya dia masih tetap ya namanya kebutuhan ini ya masyarakat dia mencari nafkah. Kalau masalah bicara melarang, kalau kita berbicara tentang perut ya bang ya, mau gimana lagi. Sedangkan kita kreativitas itu kita butuh modal bang. Nah kita butuh modal, kreativitas dan semuanya itu kita sendiri tanpa adanya bantuan ataupun pembinaan dari dinas tersebut. Kalau pendapatan itu nggak tentu. Iya. Kadang kita keliling dari habis asar jam 4 sampai jam 11 itu kadang dapat 300, 400, paling gede 400. Ya budaya ondel-ondel harus dilestarikan ya, karena itu budaya Betawi yang tidak boleh dijadikan sebagai alat eksploitasi. Masalah penangkapan tersebut pun itu yang memakai USB, ada yang oknum-oknum tertentu. Ya seperti orang-orang lain membeli ondel-ondel lalu disewakan kembali kepada anak-anak dan sistem setoran, ada seperti itu. Nah yang memakai alat enggak, karena kita pun kalau di DKI pun juga seperti itu. Yang boleh mengarak ataupun melestarikan budaya itu yang memakai alat musik live, yang seperti membawa tehan, gong, rampak, keneng, kenong, itu. Jadi komplit orangnya, jadi disitulah seni yang sebenarnya. Jadi sesuatu simbol ibu kota negara, ibu kota Jakarta dijadikan sebagai alat untuk cari duit di jalanan itu. Jadi nilai sakralnya hilang. Makanya lagi itu gubernur minta ditertibkan, ya. Nggak boleh ada buat ondel-ondel diarak, yang ngambil minta-minta duit kan ke warung-warung, ke rumah-rumah gitu. Karena memang dia harus sakral ya, ditaruh di depan perkantoran gitu kan, gitu. Seperti itu ya, mudah-mudahan yang biasa nyari duit dari ondel-ondel keliling bisa beralih ke nyari pekerjaan yang lain. Mungkin kalau untuk dinas ke depannya, mari kita duduk bareng bersama, kita pecahkan masalah ini, harusnya bagaimana dan apa yang kita kedepannya pekerjaan kita PR untuk memajukan budaya Betawi. Apakah ingin seperti ini terus? Sebenarnya juga miris kita kalau kita ngelihat seperti ini terus. Karena apa sih? Kasihan dalam artian. Tapi pelaku seni ini tidak ada pembinaannya, dan yang kita butuhkan hanyalah pembinaan dari dinas, bukan ditangkep-tangkepin. Ibaratnya penyuluhan ke sanggar-sanggar. Apa sih yang lu inginin, apa sih yang lu pengen, apa sih lu bagaimana ke depannya, itu yang kita inginkan. Ditanya terus bagaimana tanggapannya, begitu. Saya kembalikan lagi kepada dinas, mari kita duduk bareng bersama, kita obrolin bagaimana untuk ke depannya. Tidak seharusnya budaya yang menjadi ikon kota Jakarta ini dijadikan profesi, karena sama saja menghilangkan kesakralannya yang seharusnya kita melihat di acara tertentu. Saat ini ondel-ondel kita bisa jumpai di mana saja. Kita juga harus bisa menghargai budaya. Ada cara tersendiri untuk melestarikan budaya, tidak dengan cara keliling dengan meminta uang sambil bergaya.